Halo, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Pak Darsika. Tentu saja sebelum itu like, komen, dan subscribe. Selamat belajar ya anak-anakku. Baik, terima kasih. Kali ini bertemu kembali dalam Bapak, yaitu tentang materi besaran, dimensi, dan satuan. Jadi khusus untuk kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan terlebih dahulu. Ya, pada part 1 kita akan besaran dan satuan. Untuk minggu kedua atau week 2 kita mungkin akan belajar sedikit tentang dimensi beserta pengukurannya. Kita masuk ke besaran dulu ya. Dalam pembelajaran fisika, kita tentu saja apa yang maksud dengan besaran dan sebagainya. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu, itulah yang disebut dengan besaran. Misalkan di sini mengukur panjang sebuah meja. Panjang itu disebut dengan besaran karena dia dapat diukur. Nah, jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan. Jadi yang pertama dia bisa diukur, yang kedua bisa memiliki satuan. Itulah yang disebut dengan besaran. Yang selanjutnya, jadi dalam ilmu fisika itu adalah ilmu yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang gejala-gejala atau fenomena alam yang terjadi dalam objek pengamatan. Di sini bagaimana kita mendeskripsikan objek itu tentu saja dengan menggunakan besaran-besaran itu. Contohnya seperti ini, kalau misalkan tidak ada fisika, tentu saja bagaimana mendeskripsikan gajah ini ya, besar. Setelah itu jadi proses deskripsi yang bisa diukur dan juga bisa secara kuantitatif memiliki alat ukur seperti itu. Nah, tentu saja di sini kita lihat kalau misalkan tidak secara fisika, secara kuantitatif, itu saja emosinya labil, itu warnanya coklat, kulitnya kasar, setelah itu memiliki gading dan lain sebagainya. Jadi gadingnya panjang, lebih tinggi daripada orang, tenaganya lebih kuat daripada orang, seperti itu. Nah, sekarang kalau di fisika ini lebih kita deskripsikan gajah itu adalah sebagai berikut. Jadi tingginya berapa, tingginya itu saja dalam meter, beratnya berapa gitu ya. Jadi itulah konsep-konsep fisika yang mungkin bisa kita nanti deskripsikan. Seperti misalkan tingginya gajah adalah 2,5 meter, masanya adalah 4 ton, sedangkan panjangnya adalah 5 meter. Seperti itu misalkan. Nah, itulah fenomena-fenomena fisik yang akan kita pelajari karena dia memiliki apa yang disebut dengan besaran seperti itu. Jadi ini kalau emosinya itu besaran non fisik, sedangkan yang ini nanti besarannya kuantitatif. Inilah yang disebut dengan besaran karena ada yang memiliki dapat diukur dan memiliki satuan. Ingat, jadi 2,5 misalkan. Kalau misalnya ini yang contoh misalkan warna coklat itu, jadi tidak ada satuannya, tidak bisa diukur. Nah, kalau ini sudah ada, jadi 2,5 udah besarnya, ada satuannya, alat ukurnya juga ada. Itulah yang dimaksud dengan besaran adik-adik. Selanjutnya, bagaimana kita mendefinisikan suatu besaran. Nah, misalkan massa emas itu bagaimana? Jadi definisi dari massa emas, jumlah materi yang dikandung oleh emas. Nah, kita lihat bagaimana cara mengukurnya, yaitu dengan menggunakan perbandingan, yaitu dengan menggunakan emas. Di sini nanti ada emas. Jadi di sini nanti ada emas. Setelah itu di sini ada namanya anak timbangan atau perbandingan yang diperlukan atau standar yang diberikan. Seperti itu. Hasilnya nanti emas sama dengan 5 kali massa anak timbangan gitu misalkan. Jadi ada standar tertentu. Nah, itulah yang merupakan standarnya. Kalau panjang tali bagaimana? Definisinya jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan. Bagaimana cara mengukurnya? Ya, ada yang menggunakan pakai depah, ada yang menggunakan pakai istilah baliknya langkat, ada yang jengkal dan lain sebagainya. Hasilnya seperti ini. Terus kecepatan bagaimana? Nah, jarak tempuh berapa? Nah, ini kecepatan ini masih istilahnya
belum baku gitu ya. Jadi ada besaran yang dapat didefinisikan hanya dengan menggambarkan bagaimana cara mengukurnya. Misalkan massa 5 kali massa anak timbangan, panjang, jengkal. Kalau dulu seperti itu. Sedangkan kalau sekarang itu ada yang dimaksud dengan besaran fundamental atau besaran pokok yang mungkin nanti bisa digunakan untuk turunan dari besaran-besaran selanjutnya. Nah, ini harus perlu distandarkan. Contohnya di sini adalah panjang, waktu, dan massa. Ada besaran yang dapat didefinisikan dengan cara menggambarkan bagaimana menghitungnya dari besaran-besaran yang lain. Contoh misalkan definisi dari jarak tempuh per waktu tempuh. Nah, ini adalah merupakan definisi dari kecepatan. Misalkan ini jarak tempuh itu jarak, nah waktu ya waktu. Jadi ada besaran-besaran yang bisa diturunkan dari besaran yang pokok seperti itu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang tadi, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, volume, massa jenis, dan lain sebagainya. Mari kita berkenalan dengan satuan dulu. Nah, ini satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Nah, misalkan dalam meter, kilometer, kilogram, meter kubik gitu misalkan, itu satuannya. Satuan ini sangat penting. Nah, seperti tadi misalkan 5 anak timbangan 2 jengkal, ini belum baku. Jadi setiap jengkal anak memiliki ukuran yang berbeda-beda. Anak timbangan juga seperti itu. Cuma satuannya belum baku ya. Kalau ini dibiarkan, tentu saja satuannya menjadi terlalu banyak versi, tidak bermanfaat, dan malah menjadi kacau balau pengukurannya. Untuk itu perlu dilakukan definisi yang sama, bermanfaat, dan dapat diterima di semua orang. Jadi contoh misalnya 1 kilogram. Jadi 1 kilogram di Indonesia itu sama dengan 1 kilogram yang ada di Bali atau di luar negeri, misalnya Singapura, Amerika, itu sama dan bersifat universal, diterima oleh semua orang. Nah, selanjutnya ditetapkan standar dan definisi ini ya. Jadi hanya besaran dasar saja yang perlu dibuat standarnya. Contoh misalkan nanti massa dan lain sebagainya. Jadi yang menetapkan itu adalah Badan Standar Internasional. Contohnya adalah BIPM, Bureau International des Poids Mesures, dan sebagainya. Ada badan internasional, contoh misalnya International Bureau of Weight and Measurement, ada Biro Berat dan Ukuran Internasional di Sevres, Prancis. Nah, lembaga inilah yang mengatur atau yang membuat standar tertentu. Contoh misalnya besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa, misalkan waktu siang, waktu hidup, dan lain sebagainya. Alat ukur waktu ini segala sesuatu yang berulang secara periodik. Nah, ini ada jam, ada pakai jam matahari ataupun pakai jam pasir kalau misalkan dahulu. Nah, standar yang diperlukan di sini adalah ini standarnya, bahwa waktu itu 1 detik sama dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai, nah ini 9.000 juta atau 9 miliar ya, 9.192.631.770 kali periode osilasi dari atom cesium. Itu standar waktu 1 detik. Nah, evolusinya juga seperti ini sejak tahun 1983. 1 meter ini untuk panjang ya. Panjang ini 1 meter adalah jarak yang tempuh cahaya. Nah, cahaya yang dipakai dalam waktu sekian. Dengan definisi terakhir ini, maka kecepatan cahaya di ruang hampa ditetapkan menjadi 299.792.458 meter per second. Untuk massa juga hampir sama di sini. Platina iridium yang disimpan di kantor BIPM di kota Sevres, Prancis. Nah, itulah yang digunakan untuk ketetapan-ketetapan dari besaran-besaran pokok. Di sini ada yang ditetapkan 7 besaran pokok adik-adik, yaitu kita lihat tabelnya, ini dia. Jadi ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah massa, satuannya adalah kilogram, simbolnya kilogram. Nah, itu ya. Ada panjang, ada ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya ya. Massa pada waktu, ingat, arus listrik itu ampere, temperatur itu Kelvin, satuannya emangnya K, jumlah zat itu mol,
itu dinamakan N, intensitas cahaya di satu aja adalah kandela, dimensinya adalah theta. Dimensi ini nanti digunakan untuk penyetaraan satuan atau sebagainya. Ada juga sistem CGS ini. Nah, ini centigram second itu sebenarnya ya CGS. CGS itu adalah banyak dari senti, gram, dan second, yaitu gram. Jadi ini hanya masalah konversi saja. Saya kira tidak terlalu sulit untuk anak ya. Ada juga sistem British pakai kaki berapa feet ya, berapa kaki, ketinggian 5000 kaki itu misalkan ya. Ada masa itu slug, slag, ada itu waktu itu second ya. Jadi hampir sama ya, tetap sama. Nah, kalau ini yang disebut dengan besaran turunan. Nah, kalau besaran turunan itu adalah besaran yang memiliki atau yang diturunkan dari besaran-besaran yang lain seperti kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain sebagainya. Nah, ini satu dari sini. Jadi bisa dipelajari di PowerPoint yang Bapak berikan. Nah, misalkan berikut pasangkan antara besaran-besaran dan satuannya. Nah, ini nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar tentang besaran dan satuan.